Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Sabtu tanggal 12 September 2023, akan dilaksanakan sidang kasus untuk tingkat 6 dengan terdakwa Saudara Muhammad Raffi Fadilah dengan nomor perkara 009-12-12-09-2023 PN Jakarta. Sebelum sidang dimulai, izinkan saya membacakan tertib sidang. 1. Setiap orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada konstitusi pengadilan. 2. Mengenakan pakaian yang sopan. 3. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. 4. Jika ingin mengambil gambar atau melakukan report, harus meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. 5. Pengunjung yang ingin keluar masuk harus meminta izin kepada majelis hakim terlebih dahulu. 6. Harus mematuhi tertib pengadilan yang sudah disebutkan di atas. Sebelum kita memulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran persidangan pagi hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Majelis hakim dipersilakan masuk ke ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Persilakan untuk kembali. Sidang pengadilan pada hari Sabtu 12 September 2023 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana penculikan anak dengan acara pemeriksaan terdakwa Saudara Muhammad Raffi Fadilah dengan nomor pemeriksaan 0-9-1-1-12-09-2023 PN Jakarta dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk memasuki ruangan persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah ada dalam BAP. Nama saudara Muhammad Raffi Fadilah. Tempat tanggal lahir Resi 17 Oktober 1985. Usia 37 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Keluarga negaraan Indonesia. Alamat Desa Gunung, Kecamatan Agama Islam, Pekerjaan pengusaha. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya benar, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan kami hari ini. Dalam kasus ini, apakah saudara tidak memiliki kualifikasi hukum? Iya, yang mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa? Tidak benar. Saudara penasihat hukum, apakah saudara menulis surat khusus dari terdakwa? Bila majelis hakim menghormat, kami membawanya. Sudah saya melihat. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara kami persidangkan di Pengadilan Umum Kota Jakarta Timur. Jadi, segala sesuatu yang terjadi dalam proses persidangan telah Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, hakim ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Siap yang mulia. Di sini saya membacakan tuntutan yang diajukan kepada terdakwa Saudara Muhammad Raffi Fadilah. Saya menuntut terdakwa dengan pasal 76 F dan pasal 330 ayat 1 KUHP tentang penculikan terhadap anak di bawah umur. Setelah dilakukan penyidikan, tersangka telah terbukti melakukan penculikan terhadap saudara Rizky yang berusia 8 tahun, anak umur dari saudara Aulia. Dan menurut hasil visum dan memberi kamera CCTV membuktikan bahwa korban disekap, kemudian diperiksa dan dibawa oleh tersangka dengan cara diseret yang menimbulkan trauma yang cukup berat untuk korban. Oleh karena itu saya meminta kepada hakim untuk menuntut terdakwa tuntutan 3 tahun penjara serta denda minimal 60 juta rupiah. Terima kasih. Baik, apakah saudara mengikuti visum dan menjalankan korban?
Baiklah, kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah Anda mengajukan pembelaan terdakwa kepada jaksa penuntut hukum? Seperti yang diketahui bahwa saudara langsung mengambil kejadian tersebut. Ternyata dia sangat menyesal atas apa yang dilakukan. Tapi kita tahu bahwa saudara langsung melakukan hal tersebut dan sempat dilakukan hanya istri terdahulu. Di mana kemudian oleh istri dan terdakwa memiliki masalah pribadi yang sampai saat ini tidak dari terdakwa belum diselesaikan. Itu kita tidak tak mendengar pemberian terdakwa. Sehingga tidak membuat saudara tidak menanyakan itu. Oleh karena itu, saya mohon kepada yang mulia untuk menghormati pendapat saudara kepada saudara terdakwa. Karena dia juga warga negara Indonesia yang berhak atas pembelaan atau mengalami itu kepada terdakwa. Apakah ada tanggapan dari saudara jaksa penuntut umum terkait pernyataan pembelaan dari penasihat hukum? Ada yang mulia. Apakah ada tanggapan dari saudara jaksa penuntut umum mengenai pernyataan pembelaan dari penasihat hukum? Ada yang mulia. Saya keberatan dengan pernyataan penasihat hukum sebab terdakwa melakukan dalam keadaan sehat dan sadar saat melakukan penculikan terhadap korban hingga menyebabkan korban mengalami trauma yang berkepanjangan di rumah sakit. Dengan demikian, kami para hakim memutuskan putusan sementara menyatakan bahwa terdakwa Hakim akan dihukum selama 3 tahun dan denda 60 juta rupiah sesuai dengan pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang pelarangan penculikan, penjualan atau perdagangan anak. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah siap yang mulia. Kepada saksi dipersilakan untuk memasuki ruangan persidangan. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP berbunyi, sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji melalui cara atau hanya masing-masing bahwa ia dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dipersiapkan. Ulangi perkataan saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi kami mohon Anda memberikan keterangan yang sesuai dengan kebenaran. Silakan kepada saksi sekaligus kalau dalam untuk menyampaikan kesaksiannya. Nama saya Aulia, ibu dari korban. Saya mengajukan permohonan kepada hakim atas apa yang terjadi di rumah kami. Pada saat itu pukul 10, saya sedang mulai pulang kampung. Anak saya sedang bermain di teras rumah, namun pada saat masuk rumah, saya mendengar suara barang jatuh. Lalu saya bergegas karena saya khawatir barang itu akan membahayakan anak saya. Tetapi pada saat saya melihat, semua sudah terlambat. Anak saya sudah tidak ada di tempat. Kemudian di depan rumah saya terdapat CCTV yang menunjukkan bahwa anak saya dibawa oleh saudara laki. Saya tidak menyangka saudara laki tega melakukan itu kepada keluarga saya. Saya meminta keadilan sebelah-belahnya kepada hakim karena saya berjanji membawa anak saya itu kepada anak saya. Baiklah, silakan kepada saksi untuk menyampaikan kesaksiannya. Terima kasih Aulia, saya Aulia, kerabat dari Aulia. Saat itu saya melihat ibu Aulia menangis kedinginan. Saya bertanya apa yang sedang terjadi dan dia mengatakan bahwa anaknya telah dibunuh.
Saya kaget karena biasanya Bu Aulia menemani anaknya bermain di dekat rumah. Sebelumnya saya tidak tahu mengenalnya. Kepada terdakwa saudara, tolong jelaskan bagaimana kronologi terjadinya. Menjelaskan apa yang membuat saudara menggunakan kekerasan tersebut. Terima kasih yang mulia. Kronologinya pada pukul 19 saya menuju rumah korban yang melihat mulai buruk. Selamanya di sana saya melihat sekitar rumahnya yang masih ramai sehingga saya harus menunggu kondisi aman. Pada pukul 15.30 setelah saya memastikan kondisi aman, saya langsung mengikat besi dengan kain yang sudah dijual baju. Kemudian saudara pingsan, saya bertugas untuk menyelamatkan dalam waktu. Mohon izin menjelaskan alasan saya mencuri saudara Ricky karena adanya dan pribadi pada ayah korban dikarenakan masalah seorang baru lainnya. Setelah kejadian ini, saya merasa bersalah dan menyesal telah melakukan ini kepada saudara Ricky yang masih di bawah. Saya menyadari masalah ini tidak ada satu orang yang bersama. Baik, saya persilakan saksi menjelaskan proses persidangan. Baiklah, kepada jaksa penuntut. Kepada jaksa penuntut umum, silakan menyampaikan tuntutan kepada terdakwa. Baik, kemudian dalam kasus ini saya menuntut terdakwa dengan tuntutan 3 tahun penjara dan denda minimal 60 juta rupiah dengan pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang pelanggaran penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak. Karena setelah mendengar para saksi dan keterangan terdakwa sendiri membuktikan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan penculikan terhadap korban, dan saya meminta kepada para hakim untuk mengadilinya dengan seadil-adilnya. Terima kasih. Bagaimana penasihat hukum, apakah ada pembelaan kepada terdakwa? Ya, Mulia. Saya sebagai penasihat hukum akan menyatakan pembelaan kepada karena terdakwa sudah mengakui salah dan mengakui salah telah melakukan hal tersebut. Saya harap yang mulia mengenai minimal pada terdakwa dengan pembelaan sendiri, di mana terdakwa tersebut akan memperbaiki sikapnya dan akan menggunakan atas apa yang diberikan oleh hakim. Oleh karena itu, saya meminta pembelaan hukum yang sebaik-baiknya. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada tanggapan mengenai pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum dari terdakwa? Ada yang mulia. Saya keberatan dengan pernyataan penasihat hukum. Apabila terdakwa memang memiliki dendam terhadap ayahnya, tidak sepatutnya disampaikan dengan anaknya. Yang tak lain masih terbilang dua umur. Jadi saya akan tetap menuntut terdakwa sesuai dengan pasal yang sebelumnya saya sampaikan bahwa terdakwa akan dituntut dengan tuntutan 3 tahun penjara dan denda 60 juta rupiah. Terima kasih. Baik, cukup. Kami para hakim akan berdiskusi terlebih dahulu. Sehubung dengan adanya para saksi yang kuat, kami memutuskan keputusan akhir bahwa saudara Rafi akan dihukum selama 3 tahun penjara dengan denda sebesar 60 juta rupiah sesuai dengan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang pelarangan penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak. Sidang kasus hari ini Sabtu 12 September 2023 dengan nomor perkara 069-09-2023-PN Jakarta. Pengadilan Negeri Jawa Timur berakhir dengan nasib terdakwa saudara
dan